apa yang bukan Rasul Allah? Kalau Yesus penjelmaan Allah, aku ya iya. Semua penjelmaan Allah. Emang apa yang menjelma selain Allah? Tidak ada selain Allah. La ilaha illallah. Ide mereka untuk merusak Anda itu lebih kecil dibanding ide kerusakan Anda sendiri. Setan menyuruh Anda korupsi 1 juta. Ternyata yang mau digoda sudah korupsi 1 miliar. Saya tidak akan menuntut manusia dan menagih manusia untuk mengungkapkan kebenaran Allah karena mereka tidak akan pernah mampu. Anda sedang menjalani satu aturan nilai yang dikontrakkan di antara Allah dengan iblis ketika akan menciptakan Adam. Sekarang yang berlangsung adalah regulasi itu. Nah, saya tidak ikut sepaman dan saya tidak ikut kebenaran yang manapun. Apa kebenaran Jokowi, apa kebenaran Amin Rais, saya tidak ikut karena saya tahu itu tidak benar semua. Karena saya mengenal kebenaran tidak seperti itu. It's not good. Gitu. Waspadaan terhadap kebenaran begini. What do you mean by benar? Anda bilang benar kalau sama betul sama enggak? Kita tidak waspada juga. Kita bilang kebetulan. Kebetulan kenapa tidak kebenaran? Ternyata betul sama benar salah, tidak jelas juga. Terus dalam bahasa Inggris benar itu right. Terus right diterjemahkan lagi jadi hak. Human right, hak asasi manusia. Ya apa ya ini? Jadi saya datang ke sini itu antara sedih dan geli. Nah dulu arah-arah itu yo nyeneng demen kira ini. Tetap yo seneng ini. Gembira terus. Tapi yang dulu goblok kayak gila. Terus diterjemahkan hak lagi. Right itu hak. Terus hak dipahami sebagai berpolarisasi dengan kewajiban. Bagaimana itu? Hak dan kewajiban dan hak ini gimana? Kita tidak waspada terhadap kata. Gimana maksudnya hak itu apa? Anda pikir hak itu adalah peluang atau pintu untuk supaya Anda bisa menagih sesuatu yang gitu. Masa al-haqqu begitu? Dalam Al-Quran al-haqqu tidak begitu sama sekali. Gitu. Nah, kalau Anda tidak mau pakai Quran, ya jangan pakai kata hak. Ya apa sampean? Sampean itu melarang rokok tapi menerima cukainya. Kan begitu. Sampean tidak mau menerima Quran tetapi memakai kata-katanya. Sekarang semua orang memakai kata istiqomah, mutmainnah, jemaah, apa menurut? Rasul, semua dipakai, tapi tidak setia kepada asal-usul makna itu. Kita tidak paham Rasul. Orang Indonesia, orang Islam sendiri nggak jelas Rasul apa, Nabi apa. Makanya kemarin saya persoalkan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, Maulid Muhammad. Karena yang kita peringati adalah Muhammad bin Abdullah yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Maulid Nabi, dia belum Nabi waktu lahir. Nabi itu peristiwanya adalah ketika dia diberi wahyu Iqra, dan itu tanggal 17 Ramadan. Jadi Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Jadi mohon dikaji nanti menyelenggarakan Maulid Nabi duduk tanggal 17 Ramadan. Itu Maulid Nabi. Maulid Rasul lain lagi. Kalau Rasul itu man laisa Rasul wa ma laisa Rasul. Apa yang bukan Rasul Allah? Kalau Yesus penjelmaan Allah, aku ya iya. Kodok ya iya. Wit-witan ya iya. Semua penjelmaan Allah. Emang apa yang menjelma selain Allah? Tidak ada selain Allah. La ilaha illallah. Jadi Rasul Allah adalah apa saja yang Allah merepresentasikan dirinya. Jadilah cahaya, jadilah hembusan angin, jadilah ledakan yang bertentu, yang membunuh semua umatnya Nabi Soleh. Jadilah banjir. Itu semua adalah Rasulullah. Maka malaikat Jibril juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika Jibril mengucapkan itu, yang dimaksud bukan Muhammad anaknya Pak Abdullah. Yang dimaksud adalah Nur Muhammad yang merupakan Rasulullah awal mula dalam kehidupan. Adam yang saya ada. Gimana dimaksud Rasulullah? Karena ada tanya loh. Karena Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Emang dari 30 miliar tahun Allah menciptakan manusia ini, menciptakan alam semesta ini, Muhammad yang kekasihnya Allah cuma bertugas
63 tahun kok, aneh. Kalau kita punya pemain jazz yang bagus ya kita, kalau bisa ya 10 tahun, 15 tahun dia main terus, masa cuma kita kasih waktu 2-3 hari. Karena 63 tahun cuma 1-2 menit dibanding lamanya hidup ini kan. Nah, itu saya lebarkan sedikit. Sekarang saya kembali ke bersyukur tadi ya. Bersyukur Anda itu lumayan loh. Punya Nabi ya. Saya itu kangen sama Rasulullah, Anda langsung punya awak. Anda langsung punya Habib Rizik coba. Beruntung sekali Anda. Cuma pekewo mau menyebut Ahok alaihissalam gak enak. Mau menyebut Habib Rizik sallallahu alaihi wasallam gak enak. Ya, tapi Anda sudah punya, lumayan. Nah kalau Anda tidak punya berarti Anda kesepian seperti saya. Saya tidak punya. Saya tidak akan menuntut manusia dan menagih manusia untuk mengungkapkan kebenaran Allah karena mereka tidak akan pernah mampu. Anda sedang menjalani satu aturan nilai yang dikontrakkan di antara Allah dengan iblis ketika akan menciptakan Adam. Sekarang yang berlangsung adalah regulasi itu. Satu sistem nilai di mana kalau orang bahagia lainnya menderita. Orang punya motor tetangganya cemburu. Gitu. Orang dapat istri cantik, pacarnya yang lain, yang laki-laki lain menjadi menderita. Jadi kita ini hidup dalam satu sistem nilai di mana gelap itu menyiksa terang dan terang menyiksa gelap. Nah manusia tugasnya adalah memanage agar supaya positif dan negatif menjadi lampu. Dan itu kita tidak pernah bisa dalam teknologi, kita tidak bisa dalam kebudayaan dan peradaban. Positif negatif selalu benturan dan konslet. Dan yang kita alami di Indonesia 2 tahun adalah konslet. Sama sekali kita kalah sama ya. Kan gitu, kita kalah sama alam ya. Anda tahu rumusnya adalah kalau malaikat, bahkan iblis menurut saya, bahkan iblis setan itu kan tidak punya, Anda kan masih Anda ini beruntung dibanding setan. Alhamdulillah Anda jadi manusia. Kalau Anda setan kan gimana coba? Setan tidak menurut ya Pak. Karena dia tidak punya kemungkinan lain seperti Anda. Kalau Anda kan jelek tinggal memperbaiki, jatuh tinggal bangun. Kalau setan tidak punya kemungkinan harus seperti itu. Kan penuh penderitaan dia. Masa Anda tidak kasihan sama dia? Kenapa Anda musuhi terus dia? Dia mereka itu sudah menderita. Ide mereka untuk merusak Anda itu lebih kecil dibanding ide kerusakan Anda sendiri. Setan menyuruh Anda korupsi 1 juta, ternyata yang mau digoda sudah korupsi 1 miliar. Bagaimana? Yang paling menderita menurut saya setan dan iblis. Kan mereka sudah capek kontraknya. Kan kontraknya sampai hari kiamat. Tanda tangannya. Sampai hari kiamat tuh, Amazon itu yang jelaskan. Ini benar-benar yang benar-benar kontrak. Dan ide sistem nilai seperti sekarang ini, di mana kebenaran dan kebenaran bisa berbenturan. Kan semua kan, Anda pikir Anda tidak yakin kalau dia benar. Anda pikir Habib Rizik tidak yakin kalau dia benar. Mereka masing-masing yakin dengan kebenarannya. Tapi kebenaran dan kebenaran berbenturan di muka bumi berdasarkan sistem nilai dikontrak dengan iblis tadi. Dan iblis memilihnya biar rame dunia, biar anget, biar demam, biar span. Karena selama dulu ketika iblis belum menjadi iblis, ketika dia masih Kanzul Zaman, ketika dia masih Azazil, ketika dia masih Syekh Maulana Azazil, ya, seniornya Jibril alaihissalam, yang dia alami adalah gemah ripah rojinawi balda pembayi batu narapun bufur, nggak ada konflik, nggak ada pertentangan, nggak ada persaingan, nggak ada pilkada, nggak ada politik, nggak ada mafia hujan, nggak ada Gorontalo, nggak ada Minahasa, nggak ada macam-macam. Semua seperti alam. Dari subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Anda tahu daun-daun bertasbih kepada Allah. Anda tahu air bertasbih, angin melakukan wirid-wiridnya. Semua bertasbih kepada Allah. Bedanya dengan kita adalah mereka bertasbih dengan sendirinya, secara alamiah, as it is. Dia tidak dengan jarak kesadaran. Kalau kita kan wirid sadar, bikin sekolah aja dengan penuh kesadaran, sekolah unggulan, padahal baru mau bikin. Gitu. Nah, manusia punya kemungkinan, sementara mereka tidak punya kemungkinan. Jadi kalau saya itu selalu tidak tega pada siapa saja.
utamanya kepada iblis yang terlanjur kontrak yang sekarang kecapean sendiri. Oh ya, kampungan kan manusia. Ya Allah, kampungan ya Allah, aku tidak menyangka. Terus Allah bilang, aku kan dulu sudah bilang, iblis, ana alam wa andala ta'ala. Bentak, kan Allah menjawab. Kan iblis bilang, kenapa menciptakan manusia Allah yang kerjanya cuma merusak bumi dan melupakan darah? Yusiduna fil ardh yusfikud dima. Hanya merusak bumi dan melupakan darah. Terus Allah jawabnya kan model pendekar top kan. Aku ngerti, kira ngerti. Sekarang iblis menyesal sendiri dengan usulnya. Ada positif negatif, itu ada suami istri, gelap dan terang, apalagi hitam putih, pokoknya ada dialektika, berarti ada konflik, ada persaingan, ada kompetisi, ada segala macam. Sekarang iblis bosan sendiri dan mengeluh sama Tuhan, boleh nggak kita percepat kontraknya? Mempercepat kontrak itu berarti iblis dibebaskan dari berjanji untuk menggoda manusia, atau kiamat dipercepat supaya habis kontraknya. Nah, Anda setuju yang mana?